Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak ibu semuanya. Welcome back to my YouTube channel Belajar Bareng Budian. Wah, apa kabar nih? Tetap semangat ya. Walaupun nggak tahu sampai kapan kita harus PJJ, tapi kita harus tetap semangat. Oke, tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran akuntansi instansi pemerintah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menganalisis sampai menjurnal ya. Jadi nanti ini ada part satunya adalah analisis jurnal, part 2-nya kita akan langsung praktik menjurnal ya. Nanti soalnya ibu taruh description box buat anak-anak ibu, murid-murid ibu mah udah pada tahu soalnya ya. Dia yang baru pada dateng nih, halo semuanya, kamu bisa langsung aja download soalnya ya. Jadi kita hari ini mau praktik siklus akuntansi instansi pemerintah sampai terakhir tuh sampai neraca saldo penutupan. Oke? Sekarang kita analisis jurnal dulu. Yuk langsung aja ke soalnya. Nah, jadi ini adalah soalnya ya, soal praktik terbimbing dari sumbernya itu dari buku Pak Irsan Lubis. Oke, jadi bacakan sedikit ya. Jadi ini ada informasi dan data. Berikut ini adalah kasus akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah karena kita SKPD ya. Kabupaten Bekasi, SKPD-nya Dinas Pemuda dan Olahraga, alamatnya dan sebagainya. Pengguna anggaran atau KPA-nya itu ada Bapak Yusuf, kemudian di bendaharanya ada Aisyah, dan PWP-nya data-data dan sekalian. Kemudian ini ada neraca awal Januari, itu ada kendaraan. Jadi si pemerintah Kabupaten Bekasi Dinas Pemuda Olahraga ini punya kendaraan, kemudian juga punya gedung kantor, kemudian modalnya juga ada. Ini adalah modal awal kita. Kemudian informasi tambahannya, harga perolehan kendaraan bermotor 125 juta, manfaat 7 tahun, nilai residunya 13 juta. Kemudian gedung kantornya 5 miliar, 50 tahun, nilai residunya 0. Oke, langsung kita masuk ke transaksinya nih guys. Jadi tanggal 1 Januari ya, ini ada 12 transaksi dari tanggal 1 Januari sampai 1 Oktober. Sebenarnya kalau di dalam realitasnya atau dalam kenyataannya nggak mungkin cuma ada 12 transaksi dalam setahun dong. Ya kan, tapi ini karena belajar ya udahlah dikit-dikit aja daripada mabuk. Ya kan, kita pelan-pelan tapi insya Allah ngerti gitu lah ya. Oke, jadi pertama di dalam siklus akuntansi lembaga, di dalam siklus akuntansi sih sebenarnya ya. Jadi siklus akuntansi itu kan ada dari analisis transaksi sampai dengan neraca saldo penutupan. Cuman di siklus akuntansi lembaga ini dia punya agak beda nih di laporan keuangannya, yaitu ada laporan perubahan. Ada laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Nah, yang nggak dibikin di laporan akuntansi lembaga itu adalah laporan arus kas. Kenapa? Karena ini adalah level SKPD, di mana SKPD ini duitnya dari BUD ya kan. Jadi sebenarnya SKPD nggak punya uang, yang punya uang itu adalah BUD atau PPKD. Jadi nanti untuk SKPD kita nggak punya laporan arus kas, cuma nanti kalau kita udah masuk ke akuntansi BUD atau akuntansi PPKD itu tetap kita bikin laporan arus kas karena kan kita yang punya uangnya itu. Nah gitu, jadi kenapa sih ibu di laporan di siklus akuntansi lembaga level SKPD itu nggak ada yang namanya laporan arus kas kayak gitu ya. Oke, jadi ini transaksinya. Kemudian kita lihat dulu analisis jurnalnya, tabelnya ada tanggal, jenis transaksi, masuk ke jurnal apa, akun yang bertambah apa, akun yang berkurang apa, pajaknya apa, apakah harus dicari DPP-nya dulu. Itulah yang kita harus analisis di lebih awal. Oke. Nah, sekarang kita baca dulu tanggal 1 Januari 2017 itu ditetapkan bahwa estimasi pendapatan Dinas PPO tahun 2017 adalah 500 juta. Sedangkan belanja dianggarkan sebesar 650 juta. Penetapan ini didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang disahkan. Sekarang Ibu mau ingetin kalian dulu ya,
bahwa kalau misalkan pendapatan lebih besar daripada belanja, maka dia surplus. Oke, kita fokus ke tanggal 1 ya, yang ini ya. Kemudian kalau belanja lebih besar daripada pendapatan, maka dia defisit. Oke, alright. Nah, sekarang tanggal 1 ini adalah transaksi penganggaran awal. Ya, sehingga ini sebenarnya transaksi boleh di jurnal atau enggak, tapi lebih baiknya di jurnal gitu ya. Kemudian karena tanggal 1 ini adalah pendapatannya 500, kemudian belanjanya 650, berarti dia adalah defisit ya. Jadi tanggal 1 dia jenis transaksinya adalah penganggaran awal ya. Kemudian dia defisit, kemudian dia itu masuk ke jurnal apa nih? Kalau penganggaran apa? Kalau penganggaran awal masuk ke jurnal yang namanya LRA. Kenapa? Karena berkaitan dengan anggaran awal. Oke. Ya. Kemudian di sini akun yang bertambah apa? Nah, akun yang bertambah dan yang berkurang kita harus analisis dulu nih dari sini. Tadi kan berarti kita defisit ya. Berarti kalau defisit ada namanya akun perubahan saldonya, itu pasti dia di debit. Kenapa? Karena jurnal untuk tanggal 1 ini debitnya itu adalah dia itu pendapatan. Lalu pendapatan di debit, iya karena dia dapat kas ya. Pendapatan, estimasi pendapatan, kemudian di debit lagi dia itu ada perubahan sal. Ini pendapatannya bertambah ya. Perubahan salnya juga, perubahan sal itu kan saldonya menyesuaikan. Jadi dia saldo normalnya nggak tahu di debit, nggak tahu di kredit. Ini adalah anggaran awal, anggaran pendapatan yang bertambah. Kalau anggaran pendapatan ya, anggaran pendapatan bertambah dia di debit. Nah, kemudian di kreditnya itu ada yang namanya apropriasi belanja. Dia bertambah belanjanya tapi jadi kredit gitu. Jadi akun yang bertambah adalah pendapatan dan perubahan sal. Semuanya sih bertambah ya, semuanya bertambah. Jadi yang berkurang ada nggak ada ya. Oke, di sini habis itu ada pajaknya nggak? Kalau anggaran awal dia nggak dapat pajak. Kemudian berarti DPP-nya atau nilai murni kita cari nggak? Nggak usah, orang nggak ada pajak kok kita cari ya nggak. Oke, lanjut. Berarti kita balik ke tabelnya analisis jurnal. Gua hapus dulu ya. Oke, berarti di sini tanggal 1 Januari jenis transaksi tadi apa? Anggaran awal, ya kan? Masuk ke jurnal LRA. Akun yang bertambah apa tadi? Ada estimasi pendapatan. Kemudian ada apropriasi belanja. Kemudian ada perubahan sal. Semua bertambah ya. Nggak tahu sih ini. Maksudnya bukan semua bertambah ya. Perubahan sal itu menyesuaikan. Akun yang berkurang berarti kita kosongin pajaknya. Kita kosongin, apakah harus dikosongin? Seperti itu. Jadi analisisnya seperti itu. Oke. Kita lanjut ke tanggal selanjutnya ya. Kalau misalkan kurang paham, kamu langsung tanyain ke ibu di kolom komentar atau langsung PC ke ibu ya. Kemudian tanggal 2 transaksi kedua tanggal 15 Januari 2017, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP UP sebesar 25 juta kepada pelaksanaan anggaran melalui PKK SKPD. Jadi Bendahara Pengeluaran ngajuin, istilahnya kan kalau di SKPD itu kas kecil ya. Jadi dia mau ngisi kas kecil nih ceritanya. Berarti di sini kita langsung aja tanggal 15 ya. Kemudian dia masuk jurnal apa nih? Ini kan
Dia jenis transaksinya apa? Transaksi pengisian SPPUP. SPPUP itu kan kas, berarti transaksi kas dalam kurung pengisian SPPUP atau SPPUP aja, uang pengganti. Ya, kemudian dia masuk ke jurnal apa nih guys? Dia masuk ke jurnal LO. Kenapa? Karena dia nggak ada sangkut pautnya sama LRA, karena dia cuma pindah duit nih dari BUD ke mana? Ke kas bendahara pengeluaran. Jadi dia LO. Ya, kemudian dia LO, masuknya LO. Dia kalau masuknya LO sama LRA itu kayak penjualan sama pembelian. Kalau misalkan transaksi pembelian, pengeluaran barang atau dapat pendapatan yang langsung ada uangnya, itu dia langsung masuk ke LO sama LRA. Cuman kalau misalkan transaksi kas, transaksi yang akrual, itu masuknya LO. Pajak juga masuk ke LO. Kalau LRA itu ada pembelian yang tunai-tunai, kemudian pendapatan yang tunai-tunai yang langsung diterima, itu dia juga dicatat di LRA, jadi 2 kali pembelian itu ya. Jadi kalau misalkan transaksi kas itu dia cuma masuk ke LO aja gitu. Kemudian akun yang bertambah. Kalau kita terima uang dari BUD, kita kan sebagai bendahara pengeluaran ya. Berarti siapa yang dapat duit? Berarti kan kas di bendahara pengeluaran kan bertambah. Ya enggak? Kan dapat duit dari BUD, bertambah di debit, kas bertambah di debit. Kemudian ada apa lagi? Siapa duit yang berkurang? Duitnya BUD. Kenapa berkurang? Karena ngasih si bendahara pengeluaran. Berarti RKPPKD-nya berkurang. Berarti yang bertambah ini, yang berkurang RKPPKD ya. Kemudian kena pajak enggak? Oh enggak, karena dia transaksi kas. Kemudian berarti DPP-nya harus dicari enggak? Oh enggak Bu, enggak harus dicari. Sehingga kita tulislah di tabel analisis. Berapa sih tadi nih? Hapus dulu ya. Tanggal 15 Januari transaksi kas, pengisian kita gini aja SPPUP, kemudian masuk ke jurnal LO. Akun yang pertama tadi apa? Kas di bendahara pengeluaran. Berkurang RKPPKD, pajaknya nggak ada, DPP juga nggak ada. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya. Nah, tanggal 3 ini pada bingung deh, banyak yang bingung sih kayaknya ya. Bukan tanggal 3, tanggal 1 Februari. Ibu Dian, gimana sih? Maaf ya. Nah, tanggal 1 Februari ini BUD menerbitkan SP2DLS. Berarti kita nggak pakai UP nih bayarnya nih. Kita pakai RKPPKD. Bayar gaji sebesar 215 juta dengan rincian segini. Ya. Berarti ini adalah bayar. Berarti ini adalah transaksi jenis apa? Jenis transaksi belanja atau beban. Belanja apa nih? Barang atau jasa? Tapi dia ternyata belanja gaji. Kalau belanja gaji itu namanya belanja pegawai. Seperti itu ya guys. Oke. Kemudian karena dia belanja atau beban, berarti akun yang bertambah. Berarti dia masuk ke jurnal apa nih? Kan udah dibayar. Berarti dia masuk ke jurnal LO sama LRA. Kenapa Bu? Karena dia udah dibayar, udah diterbitkan, udah dibayar gitu loh. Jadi kan aku bilang tadi yang masuk LO sama LRA itu ada pembelian, pengeluaran, dan pendapatan yang diterima langsung ya. Jadi karena dia udah dibayar, maka dia masuk ke jurnal dua-duanya. Oke.
Berarti akun yang bertambah apa nih? Akun yang bertambah. Akun yang bertambah pastinya beban dan belanja ya. Kalau belanja untuk LRA, beban untuk LO. Bebannya di sini ada 3 nih guys. Ada gaji pokok, ada tunjangan keluarga sama tunjangan jabatan, itu beda-beda. Kamu makanya harus lihat dulu di BAS ya. Di BAS ada nggak nih beban tunjangan keluarga? Oh ada, berarti dia pasti di akunnya pasti beda-beda dan ditulisnya pasti dipisah. Berarti di sini yang bertambah apa? Belanja atau beban gaji, belanja atau tunjangan jabatan, belanja atau tunjangan keluarga. Kemudian ada potongan PPh pasal 21, berarti dia kena PPh nggak? Kena PPh 21 ya. DPP-nya harus kita cari nggak? Jadi DPP itu guys untuk PPN. Jadi kalau ada belanja barang atau jasa baru kita cari DPP atau dasar pengenaan pajaknya atau nilai murninya kalau ibu bilang gitu. Nah, kalian harus ingat juga nanti kalau misalkan kalian melakukan penyatatan PPh 21, dia cuma masuk ke LO ya kan, tadi ibu bilang tadi. Kenapa masuk ke LO? Karena di LRA itu dia nggak pajak gitu loh. Jadi dia masuknya ke LO ya. Nanti gimana jurnalnya nanti kita akan bahas di sesi jurnal. Oke, jadi kita langsung aja tulis ke tabel analisis jurnalnya. Berarti tanggal berapa tadi itu? Mohon maaf. 1 Februari. Kemudian transaksinya belanja atau beban LS ya, kan tadi pakai LS. Masuk ke jurnal LRA dan LO. Hapus dulu guys. Nah, akun yang bertambah adalah beban atau belanja gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan tapi tadi jabatan ya kan. Kemudian ada utang PPh. Kenapa bu utang bertambah? Yalah, orang kita belum nyetor ke negara. Berarti akun yang berkurang apa? Kita tadi bayarnya pakai apa? Pakai RK, PP, KD karena LS kan. Pajaknya apa? Tulis PPh 21. DPP-nya tidak dicari karena dia bukan pajak barang atau jasa. Oke. Lanjut ya. Tanggal 26 Februari 2017, Bendara Pengeluaran Dinas PPO membayar makan dan minum rapat dengan uang 500.000. Oke, berarti ini jenis transaksi apa guys? Ternyata ini jenis transaksi belanja atau beban lagi ya kan? Atau beban lagi, tapi dengan menggunakan uang UP. Kan di sini pakai uang UP. Oke, abis itu dia masuk ke jurnal apa? Pastinya masuk ke LRA dan LO dong, karena dia pengeluaran kan dan tunai dan itu terjadi gitu. Kemudian akun yang bertambah apa nih guys? Akun yang bertambah udah pasti beban atau belanja. Dia ngapain nih? Belanja apaan? Makan dan minum. Berarti nanti kamu cari ada nggak tuh di BAS makan atau minum, ya kan? Kamu cari. Kemudian yang berkurang apa nih guys? Ini kan pakai uang UP, berarti kas di bendahara pengeluaran. Kemudian dikena nggak? Kena pajak nggak? Sekarang gue tanya ya, dia ngeluarinnya berapa duit? Oh 500.000. Dia belanja apa? Belanja barang kan? Karena beli makan minum. Belanja barang ini pasti ada pajaknya, tapi kita lihat dulu tarifnya. Oh ternyata dia cuma ngeluarin 500.000. Barang siapa belanja kurang dari 1 juta ya, kalau 999 kena nggak? Enggak, karena belum 1 juta. Barang siapa yang belanja kurang dari 1 juta maka tidak dikenakan pajak ya, berarti dia nggak kena pajak, berarti dia juga nggak nyari DPP. Seperti itu guys. Oke, nanti kita langsung aja ke analisis jurnalnya. Tanggal 26 ya. Tanggal 26 Februari, belanja atau beban UP masuk ke LRA dan LO
Akun yang bertambah beban atau belanja makan dan minum. Kemudian yang berkurang adalah kas di bendahara. Pengeluaran. Oke. Kena pajak nggak? Nggak, karena kurang dari 500 ya. Kurang dari 500.000. Tidak. Kurang dari 500.000. Ini nggak otomatis ya. Oke, jadi kita lanjut ke tanggal 9 April 2017. Bendahara Pengeluaran Dinas PPO melakukan pembayaran dengan menggunakan uang UP atas belanja ATK sebesar 2.500.000. Nah, kan? Berarti ini jenis transaksi apa nih guys? Jenis transaksinya belanja atau beban. Pakai apa tuh uangnya? UP. Berarti jurnalnya masuknya AP guys, LRA dan LO ya guys, karena dia pembelian yang udah terjadi ya kan. Kemudian akun yang bertambah adalah beban atau belanja apa nih guys? 2.500 guys, ATK atau persediaan ATK. Nanti kita lihat ya, dia makanya beban atau belanja ATK. Karena waktu kemarin kita udah bilang kalau belanja itu bisa dipakai bisa dianggap sebagai beban dan dianggap persediaan kalau ATK. Ntar kita lihat lagi soalnya ya. Kemudian dia berapa berkurangnya karena pakai UP, berarti kas di bendahara pengeluaran ya. Oke, kemudian dia dapat pajak enggak? Oh, dapat pajak guys, karena dia belinya lebih dari 1 juta, berarti dapat pajak PPN 10% dan PPh 2. Kenapa? Karena dia barang. Kalau jasa baru PPh 2. PPh 22 berarti 1,5% dari DPP. Nah, sekarang ibu tanya, ini udah termasuk DPP atau belum? Kalau termasuk DPP itu maksudnya 2.500.000-nya itu udah termasuk PPN, include. Ini kan 2.500.000-nya belum PPN kan, berarti dia adalah DPP. Ini adalah DPP ini guys. Jadi kita nggak usah nyari DPP-nya lagi karena DPP-nya udah ada nilai murninya. Gitu. Oke, jadi kita lanjut ke analisis jurnalnya, tabelnya kita cari itu tanggal 9 ya guys. 9 April itu belanja atau beban UP, kemudian masuk ke LRA dan LO, kemudian yang bertambah itu beban atau belanja atau persediaan ATK. Kemudian yang berkurang itu adalah kas di bendahara pengeluaran. Nah, tapi ini ada lagi yang bertambah yaitu utang PPN, karena kan dia dapat PPN kan, dan utang PPh 22. Oke, pajaknya apa tadi? PPN ya, PPN 10% dan PPh 22. Apakah harus jadi DPP-nya? Tidak, karena tidak termasuk PPN. Harganya. Oke, jadi begitu ya guys. Oke, lanjut ya guys.